Hai guys, kembali lagi video barunya. Video kali ini kita akan lihat tentang Forex Market Session yang dari ICT. Dan sebelum itu, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu. Dan maaf banget, gue belum upload videonya udah 2 minggu karena ada sibukan pribadi juga. Makanya belum upload video tentang apa-apa. Tapi dari minggu ini gue coba upload tiap minggu satu video biar kalian bisa juga belajar. Oke guys, sebelum kita masuk ke Forex Market Session, kalian kalau belum nonton yang sebelumnya, video-video sebelum tentang structure, liquidity, dan banyak hal yang saya sudah bahas di video-video sebelumnya, tolong nonton video-video itu, baru nonton video ini, karena saya ulangin tiap video. Kalau kalian nonton langsung satu video dan pertanyaannya adalah structure itu apa, short term low di mana, itu apa, bla bla, banyak hal yang kalian tanyakan, tapi kalian belum nonton lengkap video-video selainnya. Tolong kalian nonton nonton semuanya, baru kalian nonton video ini. Kalau kalian sudah jago atau analisa jago, ya udah kalian kalau pengen nonton ya udah nonton aja langsung. Tapi kalau kalian masih pemula, masih belajar, karena ini emang agak advance, lebih susah untuk mengertikan tentang kill zone bla bla bla, itu tentang waktunya. Jadi gimana pun analisa kita menggunakan di market, pakai apa aja strategi kalian, waktu itu penting banget. Time itu important. Makanya saya fokus dengan waktunya. Jadi aku akan kasih tahu video kali ini gimana kita bisa lihat untuk entry, di mana kita lihat waktunya, apa kita bisa lihat untuk entry modelnya. Oke guys, aku nggak mau terlalu ngomong banyak karena emang videonya pasti agak kelamaan. Oke guys, langsung aja kita masuk ke video. Oke guys, kalian lihat di sini itu adalah apa? Forex Market Session, dan adalah pertamanya Asia Session. Kalian sudah tahu lah Asian Session. Asian Session adalah ketika market buka. Itu sebenarnya market bukanya waktunya adalah midnight open. Ini midnight open. Kalian ingat satu, gua biasanya pakai menggunakan UTC -4 karena itu di New York, waktunya New York time. Gua selalu pakai. Kalau kalian mau pakai, boleh pakai aja. Kalau kalian masih pakai waktu Indonesia, kalian boleh follow yang ini. Karena kebiasaan gua follow ICT Concept dan nonton video-video, dia suruh ganti time frame ke New York time dimanapun kalian tinggal. Jadi gua kebiasaan ganti time frame-nya ke UTC -4. Jadi ininya waktunya semuanya. Jadi midnight open adalah market buka yang candle barunya, daily candle yang buka, waktunya dari New York time adalah waktu 00:00 itu 12 midnight. Di New York itu tengah malam yang 12. Kalau di sini kita pagi 11 pagi. Di sini Indonesia. Oke, inilah market buka. Tapi sebelum market buka, kita sudah ada Asian Session. Asian Session adalah di mana trader-trader pada di Australia atau New Zealand atau mereka menggunakan Asian Session untuk trading karena waktunya mereka adalah Asian Session. Mereka bisa lihat chartnya. Kalau terlalu ke malam, mereka akan masuk ke London Session, New York Session. Makanya kalau Asian Session kita tidak menggunakan. Aku juga pribadi sendiri Asian Session tidak menggunakan. Itu emang sangat-sangat akumulasi. Asian Session biasanya kayak gini guys. Pasti pagi ada akumulasi. Mungkin kadang ada distribusi, kadang di mana ada news. Pasti Asian Session adalah tiba-tiba ada beberapa waktu Asian ada distribusi. Tapi selalu pasti Asian Session adalah akumulasi. Jadi ada beberapa pair Asian Session menggunakan, contohnya NSD USD dari New Zealand Dollar atau AUD USD. Itu pagi-pagi jam berapa guys? Kalau Asian Session itu jam 8 sampai jam 12. Itu New York time. Kalau di Indonesia itu jam pagi jam 7 sampai 11 pagi ya AM. Jadi Asian Session adalah waktunya ini. Tapi kita ya, aku biasanya sih pribadi nggak pakai Asian Session. Asian Session adalah ketika kita masuk ke London Session. Asian Session adalah itu liquidity. Jadi kalau orang-orang trading di Asian Session itu mereka pasti di area Australia, New Zealand gitu guys. Jadi Cina kayak gituan.
Jadi kita tidak menggunakan Asian session. Jadi tapi kalian harus tahu Asian session dealing range-nya dari jam berapa ke berapa. Pokoknya aku ada indikator untuk ini semua ini, tapi aku nggak masuk semua waktunya di indikator karena sebenarnya pribadi tidak penting semuanya. Kita pentingnya adalah kill zone dari London dan New York. Ini yang penting banget. London close juga kita tidak perlu. Cuma Londonnya sessionnya buka jam 2 kalau di Indonesia, jam 1 siang. Kalau di New York time pagi jam 2. Jadi kalau di sini 1 siang adalah PM, udah siang ya. Jadi jam 1 itu yang kita harus fokuskan. Kita tidak perlu pagi-pagi bangun harus pakai trendline atau apa, tidak. Kita tidak perlu ini. Ini pasti ada akumulasi atau low volume market. Kita kalau kalian menggunakan gold atau kalian menggunakan Euro USD, ini adalah tidak bisa menggunakan. Bisa tapi low volume, nggak ada volumenya sama sekali. Cuman market gerak kayak gini sideways atau sedikit naik ke atas, sedikit turun kayak gini. Kalian kalau buka posisi juga pasti kalian nunggu sampai London buka karena volumenya masuk di London session. Jadi biasanya kita tidak menggunakan Asian session dan kalian juga tidak usah menggunakan Asian session. Kalau di Indonesia kita nggak butuh pagi-pagi bangun jam 7 sampai 11 harus paksa untuk masuk entry atau apa. Kita tidak perlu. Kalau kalian kerja boleh dikerjakan sampai jam 11. Kalau ada waktu sampai 1 sampai 4, inilah area waktunya kita harus cari setup. Atau Judas Week sebelum session buka. Oke, gua nggak mau langsung masuk ke sini bentar ya guys. Jadi gua jelas dulu Asian sessionnya. Jadi Asian session kita tidak perlu. Kalian kalau istirahat aja. Jangan menggunakan market jam 7 sampai 11. Kalian apain bisa waktu itu? Kalian bisa analisa gimana? Kalian bisa menemukan structure, kalian bisa menemukan dealing range, kalian bisa menemukan area-area penting, fair value gap. Ini kalian bisa mark semuanya, tandain semuanya, siap untuk London buka. Jangan buru-buru masuk ke market pagi-pagi. Kalau pagi-pagi kalian lihat market tiba-tiba masuk ke area FVG dan reject ke atas, itu bukan berarti harus beli di sini atau harus buka posisi. Kalian nunggu aja sampai London buka karena volumenya masuk sini. Bisa aja market turun, naik, terus langsung turun lagi. Gitu juga bisa. Kalian tidak mungkin tahu. Jadi makanya kalau kalian buka pagi, kalau emang ada waktu, jangan masuk ke entry. Kalian analisa aja. Kalian cari mana swing high, swing low. Kayak gini guys. Kalian cari mana swing high, swing low, terus kalian cari dealing range-nya mana. Kalian mark out fair value gap, order block atau inducement, pokoknya low yang hanging tuh semuanya kalian pokoknya mark out dan nunggu sampai London buka. Oke, kalian sudah tahu kita tidak wajib harus trade di Asian session. Kalau kalian mau trade ya boleh, itu terserah kalian, tapi pribadi suggestion dari saya, sarannya dari saya, kita tidak perlu menggunakan entry di Asian session. Oke, kita masuk ke London session. Asian session sudah clear ya. Kalau nanti Asian session waktunya kalian note dulu. Ini adalah waktu New York, ini adalah waktu Indo. Jadi kalau Indonesia kita bisa menggunakan dari sampai pagi jam 7 sampai 11. Nanti kalau di indicator, gue akan kasih tahu indikatornya. Ini guys, bentar ya, gue akan kasih lihat indikatornya. Ini indikatornya guys, market session. Namanya ini adalah, bentar ya guys. Ini, FX Market Session dari Boitoki. Kalian boleh cari di sini, langsung aja tulis FX Market Session. Dan adalah Boitoki. Ini emang kalian bisa menggunakan, aku juga pribadi ada indikator ini. Kalau kalian mau cari yang lain, boleh carikan. Kalau settingannya adalah dari GMT Sabtu, gue taruh di sini, dan history-nya 2. Dan ini waktu-waktunya guys. Kalian kalau tandain, boleh tandakan. Ini adalah New York Session. Ini adalah Judas. Judas itu adalah Judas swing sebelum market buka. Bentar lagi gue akan jelaskan, tapi kalian note dulu yang semuanya ini. Ini Judas dan ini Asian sesinya.
Yang kedua adalah London Session. Di sini kita harus perhatikan. London Session itu penting banget waktunya kita masuk ke trading. Karena kenapa? Kalau Asian Session selesai, pasti ada apa? Midnight-nya buka. Midnight open. Tengah malam di New York Time. Itu adalah 00.00. Itu adalah jam 11 pagi di Indonesia. Inilah waktu market sebenarnya buka. Candle buka yang kayak day candle itu time frame-nya day candle. Sebenarnya day candle sudah buka, tapi dari ICT dia katakan kalian mengatur hari itu buka dari jam 12 tengah malam New York Time. Itu adalah di Indonesia 11 pagi. Jadi midnight akan buka adalah 11 AM. Itulah adalah midnight open. Jadi kalian sudah tahu tentang Asian Session. Oke, kita akan masuk ke London Session. London Session itu yang sangat-sangat penting banget untuk kita tinggal di Asia, orang-orang Asia tinggal di ASEAN. Sangat penting banget London Session. Itulah kita cari setup dimanapun, pakai pair apapun, London Session memang adalah salah satu session yang penting banget. Oke, London Session adalah London Kill Zone. Kalau gua ya pribadi, gua nggak terlalu lihat London Kill Zone atau apa, tapi gua tahu waktunya emang itu penting banget ketika London buka. Kenapa London buka penting banget? Ketika London Zone buka, satu adalah kita ada momentum. Oke, satu adalah kita ada momentum. Kedua adalah bisa aja market bisa cari liquidity. Karena pasti ada momentum yang terjadi, volatility terjadi. Market bisa lanjut turunan atau penaikan, atau market bisa cari liquidity dan ambil liquidity lanjut turunan, atau market bisa akumulasi tidak ketika London Kill Zone. 3 caranya ada, tapi kita harus tahu sebelum itu apa. Kita harus tahu yang 3 ini. Structure kita penting banget, kita harus tahu. Aku beberapa kali ulang. Sekalian pakai apapun, kita harus tahu structure. Time and price is important, guys. Harga itu penting banget. Structure itu penting banget. Dan 3 adalah liquidity. Liquidity juga penting banget. Dan kita harus tahu waktunya apa kita bisa masuk. Kalau Asian Session akumulasi, apa bisa terjadi ketika London Session buka? Akan ada liquidity grab ke atas atau ke bawah. Kita nggak tahu. Kita tahu dari mana? Kita tahu dari structure. Apakah kita bullish kalau market retracement ke bawah? Disinilah market, contohnya Asian Session buka. Dia akumulasi. Kalian mau apa di sini fokuskan? Kalau ketika kita bullish scenario, bullish structure, kita penaikan. Kita harus fokus cari buy. Masa kalian mau buy di Asian Session kalau langsung ada sini? Nggak mungkin dong. Kenapa di sini dia akumulasi? Dia pasti isi liquidity di sini. Jadi kalian nunggu apa? Kalian harus nunggu sampai midnight buka, dan kalian harus nunggu London Session dan Judah Swing apain. Judah Swing adalah salah satu momentum ketika market buka terjadi. Gimana kita bisa tahu apa itu Judah Swing? Oke, gua akan contoh. Ketika midnight-nya buka, Judah Swing akan mulai sejam lagi dari midnight buka. 11, Judah Swing mau mulainya jam 12. Oke? Jadi ketika Judah Swing mulai, kalau kita bullish, kita harus fokus di sini apa? Buy kan? Kalau kita bullish, kalau market retracement ke area diskon, market kita harus fokuskan apa? Buy. Tapi Judah Swing apa yang kalian tahu nggak? Judah Swing turun lagi ke bawah, atau dia akan naik lagi gini. Biar kelihatan market lagi mau naik. Kelihatan kayak gini. Itu adalah Judah. Dia akan bikin momentum palsu. Itu yang kerjain. Itu yang dimana ya? Isi para retail. Kalau di sini ada contoh breakout trader, ketika akumulasi, ketika break ke atas, dia bakal masuk. Waktunya dia nggak tahu itu waktu apa. Dia bodoh amat tentang waktu. Dia cuma lihat yang pattern itu akumulasi breakout. Dia pasti buka posisi. Dia bodoh amat, nggak mau tahu itu London Session atau apa yang terjadi. Dia pokoknya nggak mau tahu.
Dia mau tahunya ada breakout enggak. Itu yang dia lihat. Tapi kita lihat apalah, ketika ada Judas swing itu adalah fake momentum, di mana dia akan isi buyer dan seller. Di sini kalau kita bullish scenario, apa kita fokuskan buy, tapi jangan masuk ketika ada Judas swing. Itu yang salahnya. Kalau Judas swing kelihatan naik ke atas, mungkin aja dia bisa naik. Ya, kita nggak tahu. Mungkin aja dia bisa naik. Tapi dia bisa naik dan langsung turun ke bawah. Bisa terjadi, dan dia di sini cari apa? Kalau kita di sini bawa ada area point of interest, order block, atau fair value gap di sini ada, atau low yang penting inducement di sini ada. Kita tahu liquidity ada masih di sini. Masa mau kayak biarin semua ini? Masa mau? Kita harus pikir logikanya. Kalau market satu diapain? Kenapa SL kita kena? Gara-gara market cari liquidity. Liquidity ada di mana? Ya, kita tahu di sini ada low-nya. Pokoknya kalian pikirkan ini inducement. Belum diambil. Market pagi buka akumulasi Asian season. Ketika Judas swing buka langsung naik ke atas. Kalian pikir apa? Langsung masuk belly. Nggak, kalian jangan pikir gitu. Kalian pikir itu adalah waktunya Judas swing. Nanti gue akan kasih contoh di indicator gimana kita bisa pakai Judas swingnya. Oke, market akan naik, itu yang fake move itu ya contohnya. Pokoknya Judas swing adalah fake move. Oke, itu yang contoh. Jadi kalau kalian beli yang area di sini, kalian mungkin ada 20 atau 30% penaikan. Yang 90% dia bakal turun ke bawah, isi buyer dan langsung ambil sell semua mereka. Jadi kita harus nunggu apa di sini? Kita harus nunggu London session buka. London session itu penting banget guys. Atau kalian harus nunggu sampai Judas swing selesai. Judas swing kan 1 jam. Full Judas swing adalah 1 jam. Jadi kalian harus nunggu Judas swing kan mulai, kalau 1 jam kita kan punya 60 menit. Jadi kita harus tunggu sampai 45 menit. Market lagi apa yang kita harus nunggu dan lihat. Apakah dia naik dan turun, ambil low semua ini, dan dia selesai jamnya di sini. Judas swing selesai di sini. Apa kita harus fokuskan? London pasti buka. Di sini kalian baca Judas swing sebelum session buka 1 jam lalu. Kalau di sini jam 1 siang session London buka, Judas swing jam berapa? 12 sampai jam 1. Jadi dari 12 mulai Judas swing, 45 menit selesai. Market di sini, itulah tandakan kita market sudah ambil liquidity semua dan isi buyer di sini dan fake out di sini ambil sell semua dan datang ke sini. Kenapa? Kita ada point of interest dan sudah ambil liquidity. 45 menit sudah selesai, 15 menit lagi sisa untuk selesai Judas swing. Oke, kita harus fokus apa? 15 menit lagi session akan buka, volatility akan masuk, volume akan masuk ke market. Jadi kita di mana? Kita structure-nya bullish. Kita sudah ambil liquidity. Di sini kita ada di point of interest. Session buka, kalau ketika London session buka, kalau market kasih indikasi untuk penaikan, itulah adalah entry kriteria kita. Di sini kita harus cari setup. Jadi, jangankan kalian masuk momentum palsu. Itu yang ICT katakan, yang gua pahami dari ICT. Jangankan tutup mata masuk Judas swing, itu adalah momentum yang palsu. Bisa ada dia penaikan. Mungkin kalau emang market benar-benar ada buy side liquidity di sini, dia mau ambil, bisa di Judas swing naik, tapi 90% dia akan manipulasi isi buyer. Dia kalau nggak manipulasi, siapa mau dia manipulasi? Pasti harus dia bikin isi buyer retail. Para retail harus masuk di sini biar mereka ambil sell-nya. Jadi di sini adalah deep retracement. Ketika kalau kalian pengen masuk ke market, kalian tandain structure dan liquidity. Kalian nunggu Asian session selesai, midnight sudah buka, London session buka dekat waktunya. Jadi waktunya kalian harus fokus adalah waktu Indo ya. Gua tulis di sini. Kalian perhatikan ini. Waktunya Indonesia kita harus fokuskan jam 12.30 AM sampai 1.15 PM. Inilah waktu kalian harus fokus. Kalian note
dulu. Ini waktu kalian harus fokus cari liquidity. Ini waktunya apa adalah Judah swing selesai, 30 menit selesai, yang London session buka sebelum. Itu waktu di dalam ini adalah 45 menit, penting banget cari liquidity-nya. Jadi kalian sudah tandakan semuanya, dan kalau market masuk waktu area kayak London, tengah-tengah London session buka dan tengah-tengah Judah swing selesai, itulah waktu kita harus cari setup. Oke? Kalau kalian menemukan di sini sebelum London buka, itulah sniper entry. Kalian bisa langsung, kalau ada market successive retracement, kalian bisa langsung masuk ke entry. Nanti di sini adalah volumenya masuk. Kalau volume masuk, dia langsung fly ke atas dan ambil buy side liquidity. Bukan pagi atau Judah swing dia mau ambil buy side liquidity. Dia pasti akan manipulasi. Itu adalah guys yang penting-penting banget dari session. Oke, kita sudah tahu ya guys. Kita sudah tahu apa? Kita sudah tahu Asian dan London session dan Judah swing. Kita sudah tahu tiga-tiga ini. Oke guys, kalian harus fokus midnight open. Midnight open itu kalian sudah tahu lah ya. Midnight open adalah jam 11 AM. Tadi gua contohkan ketika ICT katakan apa? Kalau candle baru, day candle baru buka, kita harus mengatur dari 11 pagi waktu Indonesia. Ini waktu New York, ini waktu Indonesia. 11 pagi. Jadi midnight open adalah jam 11 pagi, kita harus tandakan di market. Contoh ya, kita tandakan sini adalah midnight open. Ketika market Asia sudah selesai, jam berapa? Jam 11. Jam 11 pasti ada midnight open. Jadi di sini adalah midnight open. Kalian contoh aja. Jadi kita bisa pakai midnight open untuk apa? Adalah simple aja ya guys, simple aja. Kalau market di bawah midnight open itu adalah discount. Kalau market di atas midnight open itu adalah market di harga premium. Bukan harga premium, market akan sedangkan di premium. Kalau market masuk ke diskon dan kalian dealing range dan structure premium diskon adalah diskon, itu adalah sangat-sangat bagus. Deep diskon itu adalah deepest diskon di bawah New York midnight open, dan structure wise kan kita gini guys, kita juga pakai diskon premium kalau untuk structure juga kan, swing high swing low. Dan kita harus fokus midnight open juga. Kalau market bawa midnight open dan sesuai structure, itu sangat-sangat sniper entry sesuai time waktunya. Karena market sedangkan di bawah midnight open. Kalau kalian di grup Telegram, kalian tahu lah, saya sudah jelaskan di situ. Market sedangkan ada di atas. Contohnya di sini ada. Itu kan Judah swing buka. Market langsung naik. Tapi midnight opennya di bawah. Tapi kita harus pikir, ICT ajarkan kalau midnight di bawah midnight open itu adalah diskon dari midnight open, bukan dari structure-nya. Structure-nya itu beda. Kalau kita tahu structure-nya diskon, kita harus fokuskan buy. Tapi sedangkan midnight open juga, harga di bawah midnight open juga, itulah ada high probability setup. Jadi di sini juga diskon, di sana juga diskon. Itu yang rahasianya dari midnight open ya guys. Jangan terlalu bingung kalau harga bawah midnight open itu adalah diskon, di atas adalah premium. Itu aja, simple aja. Oke. Kita lanjutkan New York session. Itu yang penting banget guys. Bukan London, bukan Asia. Ini yang volumenya kayak gila banget. Ini yang pagi-pagi di Amerika Serikat atau USA. Mereka masuk ke market, mereka bank-bank buka, semuanya JP Morgan, semuanya buka jam pagi di sana. Jam 7 di sana pagi itu, jam 7 sampai jam 10. Itu kalau di sini, kalau waktu Indonesia adalah jam 6 sampai jam 9 malam. Oke? Ini yang penting guys. Penting banget. New York session adalah penting. London, apalagi London. London kan tadi gua contoh kan, kalian perhatikan banget ya, ini yang penting banget guys. Kita tidak perlu London close guys. Gua cuman catat di sini biar kalian tahu, tapi kita tidak perlu London close. Kita cuman fokus ini tiga-tiganya kita penting banget, dan Judah swing.
Sebelum New York Session buka juga ada Judas Swing, tapi banyak orang tidak terlalu fokus itu. Aku juga pribadi tidak terlalu fokus sebelum ada New York Session ada Judas Swing 1 jam, tapi aku tidak perlu. Tapi Judas Swing adalah fake move, gua tahu. Tapi gua tidak terlalu tertarik waktu itunya, tapi gua fokus di sebelum London Session, gua akan fokus Judas Swing-nya. Itu yang penting. Dan New York Session ketika buka, kita gimana bisa tahu apabila terjadi. Oke, kalian sudah tahu Asia, kalian sudah tahu London Session, dan kalian sudah tahu Midnight Open, apa rahasia di belakang Midnight Open. Sekarang kita akan lihat New York Session. New York Session buka jam 6 malam atau sore sampai 9 malam waktu Indonesia ya. Oke. Apa bisa terjadi adalah kalau kita misalnya, oke, aku hapus dulu ini. Oke, kalau misalnya kita lagi di sini guys, kita lagi di area premium. Kita belum di diskon ya. Kita lagi di area premium, oke. Apa yang terjadi adalah di sinilah Asian Session, oke guys. Di sini Asian Session. Kita masih belum buka London Session, oke. Tapi kalian fokuskan. Inilah New York Session, gua akan contoh ya di sini. Bisa aja dia bisa kalau bearish juga sama, bullish juga sama. Ada beberapa skenario. Gua nanti taruh salah satu PDF di bawah deskripsi. Kalian boleh cek. Itulah ada beberapa profil dari Asia, London, New York. Continuation adalah ketika Asia buka. Gua akan contoh di sini ya guys. Ketika Asia buka, apa-apa terjadi adalah akumulasi. Kalau London ada apalah manipulasi. Kalau New York adalah distribusi. Oke, ini yang nanti gua akan kasih tahu salah satu PDF gimana kalian bisa lihat, atau gua akan kasih tahu bentar ya guys. Gua akan kasih tahu di sini. Oke, kalian bisa lihat di sini. Semoga kalian bisa lihat guys. Oke, kalian bisa lihat di sini adalah ini semuanya guys. Semoga kalian bisa lihat ya. Oke, ini dari dia. Dan kalian lihat di sini, using Asia, London, New York, kill zone to build a daily narrative. Oke, gua akan kasih contoh di sini. Inilah Asian range, London manipulation adalah di bawah, dan New York reversal adalah penlanjutan penaikan. Jadi tadi kita lihat apa Asia, terus adalah Judas swing manipulation, London continuation. Oke, di sini beberapa contoh kalian bisa lihat dari session. Oke, di sini apa guys? Asian accumulation, London manipulation, New York reversal. Ini adalah salah satu pattern. Di sini kalian lihat tadi gua contoh ketika ada Asian Session, London Session adalah Asian Session adalah accumulation, Judas swing adalah manipulation, London Session adalah continuation. Gua tadi contoh. Sama-sama dengan contoh, ada beberapa contoh lagi kita bisa menggunakan di market. Adalah salah satunya Asian accumulation, London manipulation, New York continuation. Asian accumulation ini bullish dan bearish. Yang kedua adalah Asian continuation. Continuation adalah expansion. Terus London consolidation. Consolidation adalah accumulation. Jadi jangan terlalu bingung ya. Consolidation adalah accumulation. Ketika London consolidation, nanti manipulation, New York continuation. Sama dengan bearish. Dan di sini juga Asian range accumulation. Londonnya expansion. Tadi gua contoh di sini. Asian accumulation, Judas swing. Ini bisa jadi Judas swing. Masuk ke bawah. London buka di sini, continuation, accumulation. Ini open, low, high, close. Di sini apa ada Pak? Accumulation, open, high, low, close. Sudah tahu sekarang. Asian range, London expansion, New York consolidation. Jadi New York bisa jadi, tadi awalnya gua contoh, bisa Asian accumulation juga bisa, London juga bisa accumulation, New York juga bisa accumulation. Banyak ada session pattern kayak kalian bisa lihat di sini semua narratifnya. Search and destroy yang sebelum news kita harus menghindari karena ini bahaya banget. Kita nggak bisa buka posisi bisa tapi bahaya banget dan selalu kita awas dari area kayak sebelum news FOMC atau NFP market akan terjadi kayak gini. Banyak kali terjadi dan gua akan contoh di Telegram juga gimana kita menghindari atau kita bisa lihat apa yang terjadi di sini. Dan di bawah ada contoh semuanya untuk tapi ini bahasa Inggris guys, mohon maaf.
Tapi gua tadi sudah jelas di bahasa Indonesia biar kalian tahu juga. Oke. Nanti gua taruh ini PDF-nya di bawah, kalian boleh menggunakan. Oke, ini yang tadi gua contoh beberapa pattern, yang tadi contoh juga di sini sudah selesai. Oke, kita akan lihat yang contohnya di sini, guys. Oke. Kalian perhatikan di sini ada accumulation dari Asian session. Oke. Apa yang terjadi adalah Judah swing buka, Judah swing ke bawah, kelihatan kayak dia penurunan, tapi Judah swing manipulation ke atas. Di sini apa? Londonnya buka. Jadi kita tahu kita lagi premium. Kita di sini apa yang sudah breaking market structure ke bawah dan kita retracement. Retracement adalah accumulation di Asia. Midnight buka di atas midnight apa? Kita premium kan? Kalau di sini structure wise kita juga premium. Jadi kita bolehlah sell dari atas ke bawah. Jadi ketika London buka itu adalah manipulation di sini. London sama Judah swing tengah-tengah jam segini adalah manipulation. Jadi ketika sudah kena manipulasi, market turunkan langsung ke bawah. Itu adalah market akan langsung turun ke bawah. Itu adalah salah satu contoh. Saya sudah kasih tahu di PDF. Apa yang terjadi? Kita lagi bullish dan market dari premium turun ke bawah. New York, apa bisa terjadi di New York? Market turun menemukan area point of interest. Sebelum New York session buka, kita ada Judah swing. Itu jam 6 sampai jam 7. Itu bisa bikin akumulasi di sini, guys. Itu bisa bikin akumulasi di sini. Ketika jam Judah swing mau selesai, dia akan manipulasi, New York akan continuation ke atas. Bisa jadi gitu juga. Jadi session penting banget, guys. Session bisa, gua tadi sudah contoh di PDF-nya gimana sessionnya bisa akumulasi, manipulasi. Saya sudah kasih contohnya. Jadi sekarang kalian harus fokuskan adalah structure dan liquidity dan time. Itu yang tiga penting banget. Dan kalian harus tahu Judah swing jam berapa harus cari setup. Kalau malam, kalau siang. Kalau siang kalian bisa boleh cari setup. Gua biasanya cari setup jam segini. Kalau malam, gua lihat structure dan liquidity, dan sesuai New York buka, gua akan cari apakah market seek for liquidity dan kasih entry, baru gua masuk. Kalau enggak, gua enggak akan masuk. Oke, guys? Semoga kalian paham. Yang dua adalah, yang harus kalian fokus adalah time and price. Kalian sudah jago analisa, kalian tidak harus fokuskan banyak banget sesuai analisa, tapi time, waktunya itu penting banget. Midnight open, di atas midnight open adalah premium, di bawah midnight open adalah diskon. Oke? Ini adalah penting banget, kalian harus fokuskan time and price. That's the key to gimana ya? Inilah kunci untuk kalian harus cari setup atau kalian harus fokus trading. Kalau kalian memang pengen belajar banget sesuai trading, itu kalian harus wajib nonton video ini, guys. Ulangin lagi, nonton lagi, biar kalian sudah tahu gimana market manipulasi. Oke, kita akan lihat salah satu contoh dari chart, biar kalian bisa lebih mudah memahami. Oke. Aku akan masuk ke salah satu pair dan gua akan kasih tahu salah satu contoh. Oke, semoga kalian paham ya. Kalau kalian tidak mengerti, ulangin lagi. Kalian pahami dulu apa yang dari tadi gua akan jelaskan. Jangankan kalian masuk di area-area ketika market mau manipulasi. Manipulasi itu bahaya banget. Kalau kalian tidak tahu liquidity di mana, uang di mana, liquidity di mana, kalau market mau ambil liquidity, kalian ikut campur sama liquidity, kalian kena asset. Jadi hati-hati ya, guys. Oke, kita akan masuk ke chart. Di sini adalah midnight open. Yang ada lain itu adalah midnight open. Di atas midnight open adalah apa? Premium. Di bawah midnight open adalah diskon. Oke, kita akan lihat di structure wise. Kita adalah low di sini dan break atas. Oke, ini adalah high di sini. Contoh ya, guys. Contoh aja. Oke. Dan kita taruh premium diskon dari atas ke bawah. Oke, di sini kita high-nya. Oke, liquidity di mana? Liquidity adalah swing high, itu adalah salah satu liquidity. Gua sudah kasih contoh ya.
Dan kalian pikirkan, ini belum buka, market belum buka. Kalian cuman pikirkan dari sini ke sini. Kita harus ke bawah biar kita bisa beli. Dan market apa yang terjadi? Market naik, turun, ambil previous low, dan market naik lagi. Jadi kita harus tahu apa? Kita lagi di area premium. Market buka jam berapa? Dari ICT katakan. Market buka jam 12. Jamnya Indo adalah 11 pagi. Oke, kita belum masuk ke market. Ini baru market buka dan ada Asian session. Dan baru market buka sesuai ICT katakan jam 12 di New York time. Kalau di waktu Indo adalah jam 11 pagi. Ini yang kita dari sini kita harus fokuskan. Tidak harus perhatikan di sini. Kita tidak butuh guys. Ini guys kita tidak butuh. Kita nggak usah kita menggunakan trading di sini. Kita awas saja ininya, nggak usah guys. Jadi kita harus fokuskan dari sini. Oke? Kita di mana structure wise? Kita structure wise sudah ada di premium. Liquidity terdekat adalah previous day high di sini. Oke? Ini adalah previous day high. Kita market sudah buka. Kita masuk ke chart. Oke? Ini aku baru masuk ke chart. Oke? Aku lihat. Pas aku lihat Asian session ada apa? Asian session naik lagi, naik sini, ini akumulasi di sini. Dan apa menurut aku, pikiran aku ada apa? Liquidity. Gua sudah tahu structure, kita lagi bullish. Dan kita lagi premium. Dan pikiran aku ada, kalau daerah premium, kita harus fokus sell. Kalau market tidak bisa tutup ke atas. Aku bilang kan, kalau market tidak bisa ambil swing high-nya, kita bisa cari sell. Kalau market close ke atas, kalau kita mau sell juga, kita harus cari short term low, harus break ke bawah. Kalau kita mau cari sell, kalau swing high tidak bisa market menutup pakai body, itu tandakan apa? Market tidak bisa melanjutkan trennya. Dia akan menurus turunnya. Dan market Asia akumulasi, dan gua masuk ke chart. Ini waktunya jam 12. Ketika market buka, gua harus fokus apa? Gua sudah masuk ke market, gua tandain swing low dan swing high. Ini adalah liquidity, adalah buy side liquidity, atau kita bisa masuk buy side liquidity di sini. Oke? Gua fokuskan apa adalah, kalau market buka di sini, mata gua akan langsung ke buy side liquidity, karena ini yang terdekat. Asian high adalah juga salah satu liquidity, equal high di sini. Di atas equal high ada, dan di atas lagi adalah buy side liquidity, itu adalah previous day high, hari yang sebelumnya. Jadi, gua nggak mau dong masuk di sini, buy di sini. Gua nggak mau, karena kenapa? Gua lagi di premium, harga yang mahal. Masa gua beli di sini sampai sini? Bisa, tapi gua nggak mau, karena ketika kita bisa beli di sini, Judas swing apa gua tadi katakan? Judas swing ini adalah fake momentum. Dia bisa langsung turun ke bawah. Kelihatan kayak dia mau turun sampai sini baru naik. Tapi tidak. Mending kita tidak masuk ke market, lebih enak. Pas Judas swing. Kita nunggu apa? Judas swing selesai. Jamnya apa ini? Kalian perhatikan. Jam 2. Itulah tadi gua contohkan, kita harus cari setup jam berapa. Kalian lihat ini momentumnya. Pas London buka. London buka, langsung market naik, ambil liquidity, buy side liquidity. Oke, sekarang apa waktunya? Kita cari setup. Inilah gimana kita pakai waktunya untuk trading. Kita tidak usah masuk ke Asian session, dan Judas swing juga tidak usah. Dan kita lihat liquidity terdekat dan structure. Mata gua kemana? Langsung ke buy side liquidity. Kapan buy side liquidity-nya ambil? Kapan gua harus fokus? Setelah Judas swing selesai, atau ketika London Kilson buka. Kalau London Kilson buka, ambil liquidity, buy side liquidity previous day high, dan langsung drop ke bawah ke discount area. Inilah discount area. Ini contoh guys untuk gimana volatility-nya. Oke, gua buka posisi guys di sini kemarin. Gua akan kasih tahu entry model, tapi jangan follow dulu entry modelnya, karena ini sangat bahaya. Karena gua akan kasih tahu beberapa part, baru mau gua kasih tahu entry modelnya. Gua akan sample aja ya guys. Jadi ketika market sudah ambil liquidity, buy side liquidity, itu adalah previous day high juga. Market sudah ambil setelah London buka, market sudah ambil, gua langsung masuk ke lower time frame di sini. Ini yang Judas swing-nya. Kalian lihat di sini Asia, kalian lihat berantakan banget.
Kalau Judas juga berantakan banget. Masa mau trading di sini? Kita trading apa? Kita fokuskan liquidity. Ini adalah buy side liquidity previous day high. Market sudah ambil break ke bawah. Ini adalah apa? Market success shift ke bawah sini. Dan kita ada apa di sini? Dealing range. Market masuk ke area OT. Kita bisa katakan di sini OT entry juga. OT adalah optimal trade entry dari ICT. Dari 0.62 sampai 0.79 market akan retracement langsung menurunan. Gua entry sebenarnya di sini guys. Gua entry di area ini, di fair value gap ini. Tapi gua taruh SL-nya di atas ini karena gua tahu ada breaker, fair value gap, and OB juga di sini. Jadi 3 PDR bisa menggunakan. Jadi gua lebih enak, gua takut miss entry, tapi gua lebih enak masuk ke di sini. Targetnya low yang kayaknya di sini deh, ya kayaknya di sini. Dan gua sudah keluar di sini, gua nggak tahan lama banget sampai ke bawah. Gua sudah keluar waktu itu. Oke, ini yang contoh guys untuk sessionnya. Semoga kalian paham semuanya. Kalian backtest dulu, jangan langsung masuk. Kalian lihat di sini juga, Asian Judas. Kalian lihat ini, kalian perhatikan ini yang contoh. Asia penaikan, tidak akumulasi. Kalian lihat ini Judas swing apain dia? Dia ambil liquidity, maksudnya ada high yang di sini. Apa kelihatan kayak penurunan? Kalau lihat candle gede-gede ini, pikiran kalian apa? Oke, market menurunan lanjut. Tapi lihat guys, ketika London bukan naik lagi, ambil liquidity dari Judas swing, langsung penurunan. Ini guys, kalian harus perhatikan. Jangan lihat Judas swing. Jam Judas swing jangan masuk guys, itu bahaya banget. Kalian salah satu liquidity kalau kalian masuk. Dan kalian lihat midnight opennya. Market naik lagi, premium baru dia turun. Ini midnight open. Kalian lihat ini yang midnight open. Di sini juga pasti di atas midnight open. Ini midnight opennya, market naik ke atas midnight open. Kalau di atas midnight open itu adalah premium, kalau di bawah midnight open adalah diskon. Oke guys, semoga kalian sudah paham. Videonya sangat lama banget karena emang sessionnya kayak gitu guys. Gua nggak mau kasih alasan apapun. Kalau kalian mau belajar, nonton aja sampai habis. Oke guys, thank you for watching. See you guys in the next video. Take care. Peace out.